Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nur Zahra, teman saya Nurul Miftah Rizki Asfar, Andi Anggita Trijan Utami, dan Nurul Lutfia Rusdi. Apakah saudari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya Ibu Husna ini dari PT Bogota Marinusa atau biasa disingkat PT Bomar, posisi jabatan sebagai staf analisis laboratorium. Saudari Kakak Husna ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi tujuan dari wawancara ini untuk memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah analisis jabatan. Waktu wawancara ini kurang lebih dari 1 jam. Jadi peran interview dalam wawancara ini sebagai menjawab pertanyaan dan informasi yang kami peroleh akan digunakan untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang jabatan ini. Apa nama jabatan yang Anda duduki sekarang? Staf analisis laboratorium. Apakah jabatan ini memiliki departemen atau divisi tersendiri? Dia berdiri sendiri dan punya cabang. Ya, di mana kedudukan jabatan ini dalam struktur organisasi? Departemen Quality Control. Dalam struktur organisasi, jabatan apa saja yang berada di atas dan di bawah jabatan ini? Di dalam jabatan tersebut, di atasnya itu ada manajer quality control atau supervisor laboratorium, dan dibawahi oleh anggota-anggota seperti anggota quality control dan analisis. Apa tugas pokok utama yang dilakukan dalam jabatan ini? Menginput data untuk diekspor ke Jepang. Apa fungsi jabatan ini dalam organisasi? Seperti halnya dengan tujuannya untuk mempermudah penginputan data dan pengeksporan untuk ke luar negeri. Apa tujuan utama dari jabatan ini? Tujuan utamanya untuk memudahkan untuk menginput apakah produk tersebut bisa diekspor atau tidak. Apa saja rincian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan pada jabatan ini? Yang pertama, menginput data yang akan diekspor, terus kemudian peralatan laboratorium yang harus dijaga, dan bahan-bahannya yang expired. Bagaimana prosedur pelaksanaan tugas tersebut? Saya ambil untuk pengujian analisis laboratorium kami yang E. coli, itu dimana kita ambil sampel, kemudian kita uji. Setelah kita uji, kita tunggu selama 2x24 jam, kemudian kita hitung hasilnya apakah produk tersebut standar untuk diekspor atau tidak. Apakah terdapat tugas rutin berupa harian, mingguan, atau bulanan pada jabatan ini? Kalau tugas hariannya itu untuk menginput data hasil analisis. Kalau mingguan itu menginput data inspek dari buyer. Terus data bulanannya yaitu data keseluruhan yang mencakup untuk diekspor ke luar negeri. Selain tugas utama, apakah ada tugas tambahan dalam jabatan ini? Terkadang ada, yaitu dinas ke cabang perusahaan tersebut. Apakah ada tugas yang tidak terlalu penting untuk dilakukan dalam jabatan ini? Semuanya penting. Apa yang membuat tolak ukur penyelesaian dari pekerjaan pada jabatan ini? Tolak ukurnya itu ya peralatan dan bahan yang akan kita gunakan. Apa standar yang harus dicapai agar pekerjaan yang dilakukan dalam jabatan ini disebut berhasil atau berjalan dengan baik? Standar yang kita gunakan selama ini yaitu standar kesepakatan antara perusahaan dengan buyer. Jika memenuhi standar bisa diekspor, tapi kalau tidak memenuhi standar tidak akan diekspor. Bagaimana korelasi jabatan terhadap unit kerja dalam organisasi pada posisi ini? Korelasi tersebut itu maksudnya seperti apa? Korelasi seperti keberhasilan. Keberhasilan dalam jabatan saya ya selama saya kerja di sana, alhamdulillah ekspor berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh buyer.
Apa saja hak dan wewenang yang diberikan pada jabatan ini? Hak dan wewenangnya yaitu data yang dinyatakan standar akan kita ACC-kan untuk diekspor. Siapa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja dari tugas ini? Manajer quality atau supervisor laboratorium dan CEO. Apa saja perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pada jabatan ini? Yaitu alat dan bahan peralatan yang mencakup tentang lab mikrobiologi. Di mana saja area kerja yang dilakukan divisi atau jabatan ini? Di bagian produksi dan di bagian luar produksi. Apakah ada pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan? Ada. Yang dilakukan di luar ruangan itu seperti pengambilan sampel, di dalam ruangan itu untuk pengujian sampelnya. Berapa presentasi pelaksanaan tugas dalam jabatan ini di dalam dan di luar ruangan? Di dalam 100%, di luar ya sekitar 99%. Berapa banyak orang yang harus bekerja di dalam ruangan dan di luar ruangan? Di dalam dan di luar itu maksimal 3 orang. Apa risiko keselamatan kerja yang dapat muncul dari pelaksanaan tugas jabatan ini? Ya risikonya yaitu ya terkena bahan-bahan kimia. Apa saja kompetensi inti yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pada jabatan ini? Kompetensi intinya mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh SNI. Apakah ada kompetensi khusus yang dibutuhkan? Kompetensi khusus ya hanya untuk bagian bidang mikrobiologi. Pengetahuan apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan ini? Apakah ada syarat pendidikan formal? Ada untuk khusus bidang mikrobiologi. Apakah ada syarat pendidikan non formal? Tidak. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pada jabatan ini? Punya basic dalam analisis laboratorium. Apakah terdapat syarat terkait pengalaman kerja yang harus dimiliki untuk menduduki jabatan pada posisi ini? Harus ada. Berapa tahun lamanya syarat pengalaman kerja tersebut dan pada bidang pekerjaan apa? Maksimal dia punya kelulusan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Berapa lamanya? Sekitar 1 tahun lah. Okay. Untuk magang ya. Seperti itu. Apa kualifikasi yang perlu untuk menduduki jabatan ini? S1. Apa syarat jenis kelamin pemangku pada jabatan ini? Terserah, laki-laki perempuan bisa. Berapa syarat usia pemangku pada jabatan ini? Maksimal dia lulus S1. Berapa syarat tinggi badan dan berat badan pemangku pada jabatan ini? Tidak ditentukan. Apa syarat penampilan pemangku pada jabatan ini? Dia punya wawasan yang luas tentang mikrobiologi. Apa saja yang menjadi acuan kerja dalam melaksanakan tugas dalam jabatan ini? Ya, tadi yang punya standar dalam mikrobiologi. Apakah ada SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di jabatan ini? SOP tentang apa dan nomor berapa? SOP-nya intinya dia masuk standar SNI tahun 2006. Apakah ada surat masuk, catatan masuk, atau laporan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pada jabatan ini? Ada. Nama jabatan atau pekerjaan Anda yang sekarang Anda duduki? Staf analisis laboratorium. Apakah nama divisi atau departemen tempat jabatan Anda berada? Bogota Marinusa atau biasa disingkat PT Bomar. Apa nama jabatan yang berada di atas jabatan yang Anda duduki? Di dalam jabatan tersebut, di atasnya itu ada manajer quality control atau supervisor laboratorium. Apa nama jabatan yang berada di bawah jabatan yang Anda duduki? Dan dibawahi oleh anggota-anggota seperti anggota quality control dan analisis. Jelaskan secara umum pendapat Anda mengenai jabatan Anda, seperti apa Anda kerjakan dan bagaimana objeknya.
Secara umum pekerjaan saya yaitu yang menginput data, hasil data analisis yang masuk standar untuk di ACC oleh manajer yang akan diekspor. Jelaskan tujuan dari tugas-tugas yang ada pada jabatan Anda. Tujuannya Ya, tujuannya ya mempermudah dan mengamankan produk yang akan diekspor itu masuk standar sesuai dengan SNI. jelaskan bagaimana fungsi dari tugas-tugas dalam jabatan Anda. Ya seperti itu, sama yang di atas. Sama tadi. Iya. Apa saja hak Anda sebagai pemangku jabatan ini? Hak saya yaitu mengeluarkan data yang akan diekspor. Apa saja wewenang Anda sebagai pemangku jabatan? Wewenang saya yaitu memberikan data kepada manajer. Jelaskan secara rinci mengenai tugas-tugas Anda atau tanggung jawab pada jabatan Anda, baik itu tugas berkala maupun tugas yang tidak berkala. Membuat data ekspor. Apa saja peralatan? Jelaskan tantangan khusus terkait pekerjaan Anda dalam jabatan Anda. Mendapatkan data analisis yang melewati standar dan harus diberikan kepada manajer. Bagaimana hubungan pelapor yang ada pada jabatan Anda? Pelapornya seperti apa maksudnya? Pelapor kayak tugas-tugas. Pelapornya yaitu kita hanya memberikan data analisis yang saya sudah rangkum, dan kemudian manajer quality control yang akan ACC-kan. Berapa lama pengalaman kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan yang Anda duduki? 1 tahun kayaknya sudah. 1 tahun. Ya. Minimal 1 tahun. Ini sudah tadi. Apa saja kompetensi atau pengetahuan yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang Anda duduki saat ini? Iya, di bidang mikrobiologi karena kita khusus di laboratorium mikrobiologi. Apa saja keterampilan atau skill yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang Anda duduki saat ini? Tahu komputer dan bisa bicara dengan atasan, kemudian tahan mental. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan yang kami dapat tanyakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.